Ubur-ubur, secara ilmiah dikenal sebagai medusa, adalah makhluk purba yang telah ada selama jutaan tahun. Sejarah evolusi mereka dapat ditelusuri kembali ke lautan prasejarah. Berikut intisar sejarah ubur-ubur. Asal-usul kuno. Catatan fosil menunjukkan bahwa ubur-ubur pertama kali muncul di lautan sekitar 500 juta tahun yang lalu selama periode Kambrium. Spesies ubur-ubur awal ini sangat berbeda dari rekan-rekan modern mereka tetapi memiliki beberapa karakteristik yang sama, seperti tubuh agar-agar dan tentakel yang menyengat. Evolusi dan diversifikasi. Seiring waktu, ubur-ubur mengalami berbagai perubahan evolusioner, yang mengarah pada perkembangan berbagai spesies dan adaptasi. Mereka milik filum Cnidaria, yang juga termasuk makhluk lain seperti karang dan anemon laut. Dalam filum Cnidaria, ubur-ubur termasuk dalam kelas Scyphozoa dan kelas Cubozoa, bersama dengan beberapa kelas kecil lainnya. Adaptasi lingkungan. Ubur-ubur telah beradaptasi dengan beragam lingkungan laut, termasuk perairan hangat dan dingin, dari daerah pantai yang dangkal hingga laut dalam. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup dalam kondisi yang berbeda, berkat struktur tubuh dan mekanisme makannya yang sederhana. Siklus hidup. Ubur-ubur memiliki siklus hidup yang kompleks, melibatkan tahapan yang berbeda. Mereka biasanya mulai sebagai larva kecil yang berenang bebas yang disebut planula, yang menetap di dasar laut dan berubah menjadi polip sesile. Polip dapat bereproduksi secara aseksual, bertunas dari medusa kecil, atau secara seksual, menghasilkan telur dan sperma. Telur yang telah dibuahi berkembang menjadi medusa dewasa, yang kemudian bereproduksi dan melanjutkan siklus hidup. Signifikansi ekologis. Ubur-ubur memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Sebagai predator, mereka mengkonsumsi plankton dan ikan kecil, berkontribusi pada siklus nutrisi dan transfer energi di jaring makanan laut. Mereka juga menjadi mangsa banyak hewan laut, termasuk penyu dan beberapa spesies ikan. Mekar dan interaksi manusia. Mekar ubur-ubur, yang merujuk pada populasi besar ubur-ubur, adalah kejadian alami tetapi menjadi lebih sering dan tersebar luas di beberapa daerah. Perubahan iklim, polusi, dan penangkapan ikan berlebihan dapat berkontribusi pada perkembangbiakan ubur-ubur. Mekar ini dapat berdampak pada perikanan, menyumbat jaring ikan, dan mengganggu aktivitas manusia seperti pariwisata dan industri pesisir. Penelitian dan konservasi modern. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah mempelajari ubur-ubur untuk lebih memahami biologi, perilaku, dan peran ekologis mereka. Upaya konservasi berfokus pada pemantauan populasi ubur-ubur, mempelajari preferensi lingkungan mereka, dan menemukan cara untuk mengurangi dampak negatif dari mekarnya ubur-ubur. Secara keseluruhan, ubur-ubur memiliki sejarah menarik yang berlangsung selama jutaan tahun. Terlepas dari struktur tubuhnya yang sederhana, mereka berhasil bertahan dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan laut, meninggalkan dampak ekologis yang signifikan di lautan dunia. Ubur-ubur termasuk dalam kelompok invertebrata yang disebut Cnidaria, yang juga termasuk karang dan anemon laut. Mereka telah ada selama lebih dari 500 juta tahun, menjadikan mereka salah satu kelompok hewan tertua yang diketahui di bumi. Ada lebih dari 2000 spesies ubur-ubur yang diketahui, mulai dari ukuran diameter beberapa milimeter hingga beberapa meter. Ubur-ubur ditemukan di setiap lautan, dari permukaan hingga laut dalam, dan mereka juga dapat menghuni lingkungan air tawar. Kebanyakan ubur-ubur memiliki lonceng berbentuk payung agar-agar dan tentakel panjang yang menggantung di bawah. Lonceng ubur-ubur terdiri dari 95% air, memungkinkannya mengapung dan bergerak di air dengan mudah. Ubur-ubur tidak memiliki otak atau sistem saraf pusat, tetapi mereka memiliki jaringan saraf yang disebut jaring saraf, yang membantu mereka mendeteksi dan merespons lingkungannya. Mereka karnivora dan terutama memakan ikan kecil, udang, plankton, dan organisme laut kecil lainnya. Ubur-ubur menggunakan tentakelnya untuk menyengat dan menangkap mangsa. Tentakel mereka dilapisi dengan sel-sel khusus yang disebut cnidocytes, yang mengandung struktur mirip tombak yang disebut nematosis yang menyuntikkan racun ke mangsanya. Meskipun sebagian besar sengatan ubur-ubur tidak berbahaya bagi manusia,
Beberapa spesies dapat menyebabkan sengatan yang menyakitkan atau bahkan mematikan. Ubur-ubur kotak terkenal karena racunnya yang kuat. Ubur-ubur memiliki siklus reproduksi yang unik. Mereka dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Pada fase seksual, ubur-ubur melepaskan telur dan sperma ke dalam air, tempat terjadinya pembuahan. Pada fase aseksual, ubur-ubur dapat mengkloning dirinya sendiri dengan proses yang disebut tunas. Beberapa ubur-ubur menunjukkan bioluminesensi, yang berarti mereka dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Kemampuan ini membantu mereka menarik mangsa atau menghalangi predator. Spesies ubur-ubur tertentu mampu membalikkan siklus hidupnya. Mereka dapat berubah dari medusa dewasa kembali menjadi polip, yang merupakan tahap awal dari siklus hidup mereka. Umur ubur-ubur bervariasi di antara spesies. Beberapa hanya hidup selama beberapa jam atau hari, sementara yang lain dapat bertahan selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Mekar ubur-ubur juga dikenal sebagai kawanan ubur-ubur atau agregasi ubur-ubur, terjadi ketika sejumlah besar ubur-ubur berkumpul di area yang sama. Mekar ini dapat memiliki dampak ekologis yang signifikan, seperti mengganggu perikanan atau menyumbat pipa saluran masuk pembangkit listrik. Spesies ubur-ubur terbesar adalah ubur-ubur Suraisinya Cyanea capillata, yang dapat memiliki diameter lonceng hingga 2 meter, 6,5 kaki, dan tentakel yang membentang beberapa meter. Spesies ubur-ubur terkecil adalah ubur-ubur Irukandji, dengan ukuran lonceng hanya beberapa milimeter. Meski ukurannya kecil, sengatannya sangat berbisa dan dapat menyebabkan kondisi parah yang dikenal dengan sindrom Irukandji. Beberapa ubur-ubur memiliki hubungan simbiosis dengan organisme lain. Misalnya, ikan tertentu, yang dikenal sebagai ikan yang berasosiasi dengan ubur-ubur, mencari perlindungan dan perlindungan di antara tentakel ubur-ubur. Ubur-ubur telah digunakan dalam berbagai penelitian dan penelitian ilmiah. Sistem saraf mereka yang sederhana membuatnya berguna untuk mempelajari prinsip dasar fungsi saraf dan generasi. Peningkatan populasi ubur-ubur di wilayah tertentu di lautan telah dikaitkan dengan faktor-faktor seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan perubahan iklim. Ini hanya beberapa fakta menarik tentang ubur-ubur. Mereka adalah makhluk menawan yang terus membuat penasaran para ilmuwan dan peneliti saat mereka menjelajahi misteri lautan.